kekristenan itu bagian dari kelompok Yahudi ini. Nah, sementara orang Samaria dari suku utara, makanya pengharapan tentang Taheb sang Mesias tadi berbeda dengan Yahudi dan Kristen. Ini sangat penting. Kemudian, ini selalu contoh bagaimana naskah-naskah Laut Mati yang memuat tentang pengharapan mesianik yang dikaitkan bahwa sang Mesias juga akan dikenal sebagai seorang nabi. Dan nabi di sini artinya bukan nabi dalam definisi Islam, bukan itu. Tapi tentu nabi dalam konteks kalau yang ngomong Samaria ya nabinya Taheb tadi, sang pemulih tadi. Kalau ngomong Yahudi Kristen ya pemahaman Yahudi Kristen pada kitab sucinya, pada zamannya, dan kita tidak bisa memahami kekristenan dari sudut pandang Islam, sebaliknya Islam dari sudut pandang kekristenan, tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian Paskah. Bagi orang Kristen, Paskah itu adalah keluarnya bini Adam, tidak hanya bini Israel, dari penindasan kuasa yang takut, besar. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Di sini ada konsep ganti rugi. Kemudian, tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam. Belum terhitung domba jantan perdamaian yang dipakai untuk mengadakan perdamaian bagi orang itu. Jadi di sini sekali lagi ada konsep tebusan. Maka selain nanti yang disebut korban penebus salah, ada korban penebus dosa, korban perdamaian. Itu konsepnya juga adalah kaparot. Kaparot itu adalah tebusan untuk pendamaian akibat dari dosa yang dibuat seseorang. Nah, tebusan itu dalam konteks ini itu bisa dilakukan dengan nilai yang seimbang. Maka ada Yom Kippur, ya kaparot dalam bahasa Arab itu sama dengan bahasa Ibrani. Jadi karena akar katanya sama. Jadi artinya bahwa kesalahan orang itu ternyata bisa dituntutkan secara ganti rugi, baik itu secara perdata dalam konteks hukum. Misalnya, ya, seperti yang kita sebut dalam teks korban penebus salah tadi. Konsep mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, itu juga adalah konsep keadilan. Maka dengan demikian ketika kadang-kadang iman Kristen itu disalahpahami seolah-olah Kristus itu mati sebagai tumbal dosa, itu sama sekali tidak benar. Karena konsep tumbal itu yang ditumbalkan tidak sadar. Tidak sadar bahwa dia telah melakukan sesuatu. Itu namanya konsep tumbal. Sementara Kristus sadar bahwa dia harus melakukan jalan salibnya itu agar apa? Agar sebetulnya akar dari segala dosa itu diselesaikan. Jadi sebetulnya jalan salib Kristus itu tidak hanya mengandung aspek keadilan, tapi juga aspek kasih. Maka seorang yang mengasihi itu adalah menyerahkan nyawanya bagi yang dikasihi. Nah, dalam lingkaran kasih inilah sebetulnya Kristus mati di kayu salib. Tetapi juga di situ ada tema keadilan. Maka seringkali orang mengatakan, manusia itu berdosa, kan ditanggung sendiri akibatnya. Betul, itu namanya dosa perbuatan. Tetapi ada yang dinamakan dosa asal, di mana manusia lahir itu bukan dia mewarisi dosa orang tuanya, sama sekali tidak. Dosa asal itu bukan dosa orang tua yang diwariskan kepada anak cucunya, tidak. Tetapi akibat dosa asal yang dilakukan manusia,
itu berdampak pada masuknya dosa ke dunia. Jadi dunia itu berada dalam kondisi dosa. Dan itu yang disebut oleh Raja Daud bahwa dalam kesalahan aku dikandung ibuku. Artinya ayat itu tidak usah dipertentangkan dengan kitab Yeskiel bahwa anak tidak menanggung dosa orang tuanya, itu dosa perbuatan. Tapi aku dikandung dalam kesalahan itu artinya apa? Ketika manusia lahir, itu kondisi dosa sudah mengkondisikan manusia. Jadi manusia sekuat apapun dia butuh rahmat ilahi, butuh pertolongan dari Tuhan untuk mengalahkan dosa-dosa itu. Nah itu yang disebut sebenarnya dengan dosa asal. Maka akibat dosa itu adalah maut, kematian. Dan maut itu ada kematian jasmani, ada kematian rohani. Kematian jasmani, seorang bisa menyangkal apapun tentang konsep penebusan dalam iman Kristen. Tetapi bahwa manusia itu cenderung lemah. Manusia itu cenderung melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Ya, itu sesungguhnya kondisi asali manusia yang tidak bisa dihindari. Itulah yang disebut dengan dosa asal. Jadi dengan itu Tuhan akan menuntaskan semuanya dengan jalan salibnya. Dengan cara apa? Akar dari dosa itu dihabiskan, diselesaikan, sehingga kasih itulah yang bisa mengalahkan segala dendam kesumat, pengampunan itu yang bisa mengalahkan segala macam dosa yang beranak dosa yang baru. Dan itulah yang pertama ditekankan bahwa jalan salib itu adalah jalan cinta derita pertama. Yang kedua, jalan salib adalah jalan keadilan. Seringkali orang mengatakan, kenapa Adam yang berbuat dosa, kita yang menanggung akibatnya di dunia? Kan orang bertanya begitu. Ketika Adam berbuat dosa bersama Hawa, kita tidak ikut-ikut berbuat, tetapi bahwa dosa yang selain itu kematian rohani adalah kematian jasmani. Setiap manusia akan mati, dan itu fakta, bahwa itu bukan keinginan seorang, dan orang tidak ada pilihan bahwa kita ini berada dalam kefanaan dan kita akan mati. Nah sekarang, kalau dulu kita tidak ikut berbuat salah, tapi gara-gara dosa asal yang dilakukan Adam kita bersalah, kita dihukumkan sebagai salah karena kita berada di dunia ini karena akibat dosa asal dari Adam. Maka oleh ketaatan Kristus, Adam yang terakhir, kita yang tidak ikut menderita di kayu salib, kita pun juga dihisapkan dalam kebenaran satu orang. Jadi kalau dulu kita dihisapkan dalam dosa lewat seorang, yaitu pasangan Adam dan Hawa, melalui ketaatan Kristus sebagai Adam yang terakhir, maka kita juga diselamatkan. Maka bapa kebinasaan itu adalah Adam yang pertama. Dan Adam yang kedua atau Adam yang terakhir itu adalah Bapa yang kekal, sesuai dengan gelar Kristus yang diberikan kepada yang diberikan di dalam kitab Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang keselamatan melalui Sang Mesias. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perayaan Paskah yang dikisahkan di dalam kitab Bilangan pasal 9 itu sesungguhnya bangsa Israel belum menetap di tanah suci. Bangsa Israel masih berada dalam perjalanan eksodus. Tetapi di sana Tuhan sudah mengajarkan ketaatan, bahkan disiplin ala militer, sehingga bagi orang Israel yang berbuat salah, itu hukumannya adalah mati. Dan itu sesuatu yang mungkin dalam situasi masyarakat normal itu dianggap begitu dalam tanda kutip pendendamnya Tuhan itu. Seperti itu. Anda kalau membaca kitab Taurat khususnya berbicara tentang peristiwa Eksodus itu Anda jangan membayangkan sebagai masyarakat yang sudah normal. Itu masyarakat yang seperti disiplin militer yang ditetapkan bagi anggota-anggotanya. Karena itu adalah situasi darurat
ketika mereka berada di dalam situasi eksodus yang sangat keras di padang gurun selama 40 tahun. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana penegakan disiplin militer ketika mereka perang. Seperti itu yang kita bisa pahami dalam konteks perayaan, dalam konteks hukum Taurat yang keras itu. Secara khusus di situasi seperti itu Tuhan mengajarkan ketaatan termasuk apa yang sedang mereka jalan, yaitu keluaran. Keluaran itu konsepnya penebusan. Penebusan dari bangsa budak menjadi nanti menjadi bangsa merdeka. Kenapa disebut nanti? Karena pada saat kitab Taurat itu menceritakan tentang apa yang kita bahas sekarang, itu kan masih dalam konteks perjalanan yang sedang dijalani dan mereka belum sampai di tanah perjanjian. Meskipun demikian Tuhan mengajarkan disiplin itu termasuk mengingat kasih karunia Tuhan yang telah menebus bangsa Israel dari penindasan di tanah Mesir, dan itulah yang diperingati dengan Paskah. Karena peraturan tentang Paskah itu mulai ditetapkan dalam kitab Keluaran ketika mereka mengawali perjalanan Eksodus itu, bahkan sampai di padang gurun, dan itulah yang kita baca sekarang ini. Pada ayat 5 pasal 9 disebutkan, maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 pada bulan itu. Jadi 14 bulan Nisan, pada waktu senja, di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikian dilakukan orang Israel. Yang kedua, kepada siapa Paskah itu dilaksanakan? Di situ ada orang-orang Israel yang asli, artinya mereka yang native-nya bangsa Israel sendiri. Lalu di situ juga yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia, orang asing. Orang asing itu sebenarnya dalam bahasanya adalah bahasa Ibrani, bahasa aslinya itu ger. Ger itu sebetulnya adalah proselit, bukan orang asing dalam pengertian sehari-hari ya, tetapi proselit, orang non-Yahudi yang masuk ke dalam aturan Taurat atau aturan orang Yahudi. Maka disebut ger. Nah, terjemahan proselit itu pertama kali kita bisa membaca dari kitab Taurat terjemahan Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Maka di situ disebut proselito, ya, orang-orang non-Yahudi yang mengikuti Yudaisme maupun kaum yang lahir di tanah ini, yaitu orang-orang Israel yang asli. Nah, itu yang menjadi aturan bagi Paskah yang harus dilaksanakan. Maka kita bisa membaca sekarang tafsiran dari orang-orang Yahudi dari masa kuno. Saya sengaja mengambil Sifre Bamidbar 71, itu tafsiran Rabi di abad pertengahan namanya Rabi Rasi. Jadi artinya dalam hal ini mulai dari misalnya masa Hasmonaim, naskah-naskah Laut Mati dari abad sebelum Kristus sampai zaman Kristus sampai abad sekarang ini pun sebetulnya peraturan tentang ini tidak jauh bergeser. Ya, Rabi Rasi itu menafsirkan pada ayat 14, ya, pasal 14, apabila seorang proselit yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah menurut aturan Paskah, dia melakukannya. Orang mungkin berpikir bahwa ayat ini menyiratkan siapapun yang menjadi proselit atau ger harus memelihara ritual Paskah segera setelah sunatnya, meskipun itu tidak terjadi saat sebelum Paskah. Jadi artinya seorang non-Yahudi yang menjadi ger, menjadi proselit, itu harus disunat. Setelah dia disunat, menurut hukum yang diberikan Tuhan pertama kali kepada Abraham, maka disebut Brit Milah, perjanjian sunat, ya. Sunat itu mul bahasa Ibrani, perjanjian sunat, Brit Milah. Dan itu telah menandai dia sebagai seorang proselit, seorang ger. Kalau dia menjadi seorang Yahudi penuh, itu namanya ger sedek, seorang
proselyt yang baik. Tetapi apabila seorang asing yang sekalipun dia tidak beragama Yahudi, tetapi mengikuti hukum Nuh bagi orang goyim, maka disebut gertosaf. Dan gertosaf itu di mata hukum Yahudi adalah tergolong hasyedi umot haolam, umat bangsa-bangsa non-Yahudi yang saleh. Dan menurut para rabi, mereka mendapatkan keselamatan di dunia yang akan datang, olam haba. Jadi ini kenapa saya ulang-ulang, karena ini penting sekali nanti ketika kita bicara tentang iman Kristen yang sering dituduh sebagai memalsukan Taurat, membajak Taurat, tidak setia pada Taurat, membebaskan umat Kristen dari hukum Taurat, itu sering sekali. Dan menuduh Paulus sebagai orang yang bersalah karena orang Kristen jadi pelanggar Taurat, itu yang ingin saya tekankan. Makanya apapun yang dilakukan oleh para rasul, tak satu pun menyalahi hukum Yahudi. Karena itu dilakukan untuk orang goyim, bukan untuk orang Yehudi. Nah, saya lanjutkan apa yang ditafsirkan oleh Rabi Rasi ini. Karena itu, kitab suci mengatakan, maka haruslah ia merayakannya menurut semua ketetapan dan peraturan Paskah, baik untuk orang Ger maupun untuk orang pribumi yang lahir di tanah ini, penduduk asli. Dalam bahasa Ibrani disebut Esrah Ha-Areb. Ya, orang-orang native yang lahir, yang asli, lahir di tanah ini, Eretz Israel maksudnya. Yang menyiratkan bahwa sama seperti penduduk asli yang mempersembahkan perayaan Paskah pada tanggal 14 Nisan, demikian juga proselyt atau orang yang masuk Yahudi tadi harus membawanya hanya pada tanggal 11 bulan Nisan. Karena itu apa yang tersirat dari bagian pertama ayat ini adalah sebagai berikut. Dan jika seorang proselyt atau seorang ger yang tinggal di antara kamu dan datang untuk merayakan Paskah bersama-sama dengan para rekannya, maka menurut tata cara Paskah dan menurut apa yang daripadanya harus dilakukan. Nah, lalu ini diatur sangat detail bagaimana kalau orang proselyt maupun orang Israel asli itu sengaja tidak melakukan hukum Paskah. Jadi misalnya disebutkan di dalam kitab Bilangan pasal 9. Mulai dari ayat 4 ya, lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Lalu berkata kepadanya, sesungguhnya kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya orang yang tidak najis, yang tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya,
sebab ia tidak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan pada waktunya, maka orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing, ini maksudnya proselyt tadi, yang telah menetap padanya hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik untuk orang proselyt maupun bagi orang Israel asli yang disebut Ezra Arep tadi. Nah, saudara-saudara, itu ketentuan-ketentuan tentang Paskah. Sekarang bagaimana relevansinya kita memandang teks ini bagi seorang Kristiani? Beberapa saat yang lalu kita sudah membaca tentang hukum Nuh, ya, yang itu terdiri dari 7, itu menurut rumusan para rabi. Tetapi rumusan yang tertua yang bisa kita temukan dalam dokumen sejarah itu adalah buku yang disebut Sefer Hayufelim, yaitu kitab Yubel yang ditulis sekitar tahun 180 sebelum Masehi. Dan naskah-naskah tentang Sefer Hayufelim itu ternyata ditemukan di antara gunungan naskah-naskah Laut Mati pada abad kedua sebelum Masehi sampai abad pertama setelah Masehi. Oleh karena itu, bahwa orang-orang Goyim tidak terikat pada Misfot Musa pada 613 menurut legislasi para rabi kemudian, ya, Taryah HaTorah, itu bukan tafsiran saya, bukan tafsiran gereja Katolik, bukan tafsiran gereja Protestan, tidak. Tetapi itu adalah tafsiran orang Yahudi sendiri, dan itu dibuktikan dengan dokumen sejarah, bahwa hanya orang Yahudilah yang terikat hukum Musa, termasuk sunat dan imamat pasal 11. Itu harus kita ulang-ulang. Nah, saya memerlukan penekanan seperti ini, ya, untuk mendidik orang agar membaca teks kitab suci itu secara historis. Tidak ada satu dokumen pun dari kalangan orang Yahudi, mulai dari zaman Sefer Hayufelim sampai tulisan-tulisan para rabi abad pertengahan, Rabi Rasi, Rabi Rambam, Saadia Gaon di Mesir, yang mewajibkan yang namanya hukum Musa, secara khusus imamat pasal 11, termasuk sunat hukum Abraham yang dikenal Brit Milah itu kepada orang bukan Yahudi. Kalau ada di dalam teks misalnya Nabi saya mengatakan bahwa orang yang makan babi itu harus binasa, itu kan konteksnya adalah orang Yahudi, dan konteksnya itu termasuk hukum yang dikenal hukim. Hukum itu tanpa alasan, hanya ketaatan. Begitu juga kalau di dalam kitab Kejadian pasal 9 dan pasal sebelumnya tentang Bahtera Nuh itu ada binatang-binatang yang tidak kosher, ya, binatang-binatang yang tahor dan tame, yang bersih dan tidak bersih secara ritual. Itu tidak berarti bahwa pada zaman Nuh sudah ada kewajiban tentang imamat pasal 11. Itu hanya berarti bahwa yang menulis hukum Nuh itu kan Musa. Makanya Musa menulis berdasarkan ukuran pada zamannya, bahwa binatang babi misalnya itu tame, misalnya belut itu tame itu tidak kosher, onta itu tame, misalnya cumi-cumi, udang itu ikan-ikan yang tidak boleh dimakan, bukan hanya babi. Itu bukan tafsiran orang Kristen, itu tafsiran Yahudi, dan dokumen tertua itu justru ditemukan pada tahun 185 sebelum Masehi. Gitu loh, saudara-saudara. Jadi ibarat seorang di abad 21 menceritakan tentang kisah-kisah zaman Sultan Agung, dia menyebutnya bukan Batavia tapi Jakarta. Anda tidak perlu mencari nama Jakarta pada zaman Sultan Agung, karena yang menulis kisah tentang Sultan Agung itu orang pada abad sekarang ini, tatkala Batavia sudah menjadi Jakarta. Seperti itu kira-kira. Tetapi hukum yang berlaku ya hukum yang Tuhan perintahkan itu. Pertama, yang di sistematika para rabi termasuk itu dokumen Kabalah. Ya, Kabalah itu semacam
kebatinan Yahudi begitu. Yang pertama penyelenggaraan mahkamah yang adil yang disebut dinin. Yang kedua itu dilarang untuk menista Tuhan, kelilat Hashem atau eufemismenya birkat Hashem. Berkaitan pula dengan abudah zarah, penyembahan berhala. Lalu yang disebut gilui arayot, imoralitas seksual. Kemudian pertumpahan darah. Ya, ini penting sekali, danim, darah itu. Perampokan, wigesel, dan yang terakhir itu adalah prinsip tidak boleh makan ever min hakai. Tidak boleh makan yang masih ada hidup di dalamnya. Masih hidup itu adalah darah. Maka nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan hukum Nuh itu ditutup dengan penentuan barang siapa yang menumpahkan darah harus dituntut, diadili karena setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah. Itu konsep equality before law, kesamaan manusia di depan hukum yang secara moralitas tertinggi itu didasarkan atas kesamaan kedudukan manusia di depan Tuhan, karena setiap manusia baik Goyim maupun Yehudim itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, oleh karena itu kalau kita bisa membahas secara skematik, ya kira-kira gambarnya seperti ini. Ini posisi Yehudim, Ger, dan Goyim. Yehudim itu Yahudi, Ger itu proselyt, dan Goyim itu bangsa-bangsa lain. Jadi manusia itu berasal semua keturunan Adam. Maka disebut Ben Adam. Seluruh umat manusia itu dalam pemikiran Taurat terbagi atas dua. Yang pertama Yehudim, ya. Itu di situ saya kasih gambar menorah itu. Yang kedua Goyim, saya kasih gambar Fir'aun. Artinya mau Fir'aun, mau Siddhartha Gautama, mau Nabi Muhammad itu semuanya adalah Goyim, bukan Yehudim. Artinya Pak Dinarto, semua tokoh-tokoh spiritualis dunia itu adalah Goyim, bukan Yehudim. Ya. Kemudian kepada orang-orang Yehudim itu dibagi menjadi dua. Jadi Yehudim dalam pengertian ras, ya, bangsa. Yang kedua Yehudim dalam pengertian Judaisme, Yehadut. Itu adalah orang Yahudi asli secara keagamaan yang disebut Esrah Ha-Eretz, yang asli dari tanah ini, Israel. Kepada mereka berlaku hukum Musa. Hukum Musa, dan dia melanjutkan Brit Milah. Karena itu orang Yahudi disunat pada usia 8 hari. Seperti Ishak 8 hari. Itu pola bagi Esrah Ha-Eret. Esrah Ha-Eret itu adalah pribumi Yahudi. Berlaku semua hukum Taurat itu yang nantinya oleh para rabi diklasifikasi menjadi 613, sekalipun klasifikasi ini pada zaman Yesus belum tersusun rapi. Dan ini yang merupakan satu reformasi dari kaum Yahudi rabbinik sebagai pengembangan dari sekte Parisi sebetulnya. Tapi artinya intinya yaitu mereka mengikuti seluruh hukum Musa itu, termasuk itu sunat yang dilakukan oleh orang Yahudi sesuai dengan umurnya. Ishak disunat yaitu 8 hari. Nah, yang kedua, orang-orang yang beragama Yahudi lewat jalur proselyt, bukan karena asli Yahudi. Itulah yang disebut dalam Septuaginta proselyto tadi, yaitu orang yang masuk agama Yahudi. Kepada mereka juga berlaku hukum Taurat. Tetapi karena mereka masuk agama Yahudi itu pada saat usia mereka sudah dewasa, maka mereka disunat pada saat mereka memutuskan diri menjadi pengikut Yudaisme. Dan itulah polanya Ismail. Karena Ismail disunat pada usia 13 tahun. Jadi ketika hukum Brit Milah itu diberikan, yang pertama disunat dalam usia 8 hari, ya Ishak. Dan itu menjadi pola dari Esrah Ha-Aret, pola pribumi Yahudi tadi. Sementara orang luar yang gabung dalam Yudaisme nantinya berlaku atas hukum Musa semuanya,
Tetapi mereka lewat jalan proselit. Kalau mereka menjadi Yudais, menjadi seorang Yahudi usia 50 tahun, ya disunat usia 50 tahun. Kalau usia 30 tahun, disunat usia 30 tahun. Dan sejak saat itu, kewajibannya sama dengan orang Yahudi yang lain, yaitu taryah miswot, yaitu 613 hukum Musa tadi. Nah, yang kedua, bagi orang goyim, selalu ini diulang-ulang, berlaku sefa miswot bini Noah, 7 hukum anak-anak Nuh. Nah, lalu di dalam konteks pengharapan mesianik, baik Kristen maupun Yahudi, goyim dan Yehudim, baik itu Yehudim dalam pengertian darah, ya, Esra Haaret maupun proselit atau kir tadi, semuanya mengikuti hukum Musa, maupun orang-orang goyim bukan Yahudi yang mengikuti hukum Nuh, itu akan dipersatukan kembali pada zaman atau hari-hari Sang Mesias, Biyumi Malka Mesiha. Nah, inilah yang belum dirumuskan dalam hukum Yahudi kontemporer. Kenapa? Karena memang mereka belum percaya kalau Mesias itu datang. Jadi yang dirumuskan oleh orang Kristen sejak konsili Yerusalem, itu karena orang Kristen meyakini Mesias sudah datang. Nah, harapan tentang kedatangan Mesias bahwa bangsa-bangsa goyim akan dicangkokkan dalam keyahudian dan mendapatkan rahmat dari Taurat yang diberikan Musa, karena melalui seorang keturunan dari Yehudim nanti akan menjadi Sang Mesias. Itu dalam pemahaman Yudaisme sama. Yang belum sama itu karena orang Yahudi belum percaya kalau Mesias itu adalah Yesus Kristus. Sementara orang Kristen percaya kalau Mesias sudah datang. Maka orang Yahudi masih menunggu kapan Biyume Malka Mesiha. Bagi orang Kristen sekarang inilah hari-hari Sang Mesias. Maka kekristenan melangkah lebih jauh daripada apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Karena itu apa? Pada gereja perdana bahas lalu bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Mesias yang berasal dari orang goyim. Ini pembahasan yang pertama dilakukan oleh gereja, karena gereja sudah meyakini bahwa Kristus itu adalah Sang Mesias tadi. Dan itu menjadi perdebatan di dalam komunitas rasuli mula-mula, seperti dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Kita kalau membaca di ayat 1 itu disebutkan begini, itu persengketaan pertama antara gereja yang berlatar belakang Yahudi dan gereja yang berlatar belakang bukan Yahudi. Gereja yang berlatar belakang Yahudi itu pusatnya di Yerusalem, di bawah kepemimpinan Uskup Yakobus Saudara Kristus, dan jemaat Antioquia yang dipimpin oleh Petrus dan kemudian dilanjutkan oleh Evodius, kemudian dilanjutkan oleh Ignatius dari Antioquia. Maka dalam Kisah Rasul pasal 11:26 untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristianos. Kristen itu di Antioquia. Inilah pangkalan penginjilan kepada orang-orang bukan Yahudi, yaitu di Antioquia. Nah, pada awal munculnya gereja Antioquia itulah menjadi perdebatan antara gereja beberapa orang dari gereja Yerusalem yang berasal dari orang Yahudi. Disebutkan dalam ayat 1, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Sebetulnya sunat bukan dari Musa, tapi diwariskan dari Musa. Karena sunat itu dari Abraham. Karena perintah sunat itu diberikan pertama kali kepada Abraham dalam Kejadian pasal 17. Tapi pada ayat ke-5 dari Kisah Rasul pasal 5 itu dijelaskan lebih lanjut. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, ini persoalannya. Jadi orang-orang bukan Yahudi itu orang-orang goyim yang memang tidak berlaku hukum Musa. Jadi orang-orang Farisi yang bertobat menjadi Kristen itu melampaui rabi-rabi mereka.
Karena apa? Tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan orang-orang goyim itu berlaku hukum Musa. Dan peraturan rabbinik yang sekarang ini dibaca, baik itu rabi-rabiat pertengahan maupun tadi yang saya sampaikan dokumen tertua dari Sefer Hayufelim, tidak pernah ada pemaksaan hukum Musa kepada orang bukan Yahudi. Karena itu kecenderungan orang-orang Parisi yang menjadi percaya, maksudnya orang Parisi yang bertobat karena Kristen tadi, melampaui apa yang diatur oleh Taurat sendiri. Jemaat Yerusalem yang latar belakangnya Yahudi mengikuti Brit Milah Abraham dan juga Miswat Musa. Tapi banyak orang Parisi menjadi anggota Nosrim. Nosrim itu pengikut Yesus orang Nazaret yang nantinya diterjemahkan menjadi Nasrani di bawah pimpinan Yakobus. Mungkin karena Yakobus membela imam-imam Parisi dari kesewenangan imam besar Anas bin Anas dari sekte Sedukim, orang Saduki, maka banyak orang Parisi yang kemudian bertobat karena pelayanan Yakobus. Tapi mereka membawa jiwa mereka yang ekstrim dalam jemaat Tuhan, dan karena kelompok Saduki, kelompok elit yang menguasai bait Allah sebelum kehancurannya, itu marah kepada Yakobus, maka ketika prokurator Yudea yang bernama Albinus itu sedang perjalanan ke Alexandria, menurut penuturan dari Flavius Josephus yang menulis sekitar tahun 90, maka Yakobus saudara Kristus tadi dihukum mati dengan tuduhan melakukan penistaan agama, penistaan terhadap Taurat pada tahun 62 Masehi. Dan ini berasal dari informasi Yakobus. Dan orang-orang Yahudi, baik itu mereka yang percaya kepada Kristus, Muslim, maupun mereka yang tidak percaya kepada Kristus atau Yehudim pada umumnya, protes karena ketidakadilan yang dilakukan oleh imam besar yang berasal dari golongan Saduki ini. Nah, dalam konteks seperti inilah kita melihat putusan konsili Yerusalem itu sejalan dengan kebijakan Yudaisme manapun. Sebab anggota jemaat dari Goyim non-Yahudi memang tidak wajib mengikuti hukum kita yang berasal dari Musa dan Miswat Musa yang nantinya dipecah menjadi 613 hukum tadi, melainkan hanya wajib mematuhi yang dikenal dengan 7 hukum Nuh. Jadi pemaksaan hukum Yahudi sebagai syarat keselamatan dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 itu bertentangan dengan kebijakan Yahudi kuno manapun yang akhirnya dirumuskan kembali dalam misalnya Traktat Sanhedrin 56a dan seterusnya. Jadi tidak benar kalau gereja dianggap bahwa itu telah membebaskan orang dari Taurat. Sejak semula memang orang-orang Goyim tidak pernah diwajibkan untuk memelihara Taurat, termasuk kasrut, yaitu hukum tentang koser. Tidak pernah ada. Bahkan dalam hukum Yahudi yang kontemporer pun, mereka cukup mengikuti hukum Nuh yang jumlahnya 7 tadi. Mereka disebut Hasedi Umot Haolam. Nah, gereja tidak pernah membebaskan orang-orang Kristen dari kalangan Yahudi dari hukum Musa. Jadi mereka tetap melakukan itu untuk diri mereka sendiri. Menurut penuturan Epifanius dari Salamis, orang-orang Nosrim ini, mereka memelihara Taurat, termasuk melakukan hukum Musa, termasuk makanan yang kosher dan tidak kosher, termasuk sunat dari milah Abraham, ya, Brit Milat yang diberikan pada Abraham, tapi mereka tidak mewajibkannya kepada saudara-saudara seiman mereka dari bangsa-bangsa lain. Ini penegasan dari Bapak Gereja yang bernama Epifanius dari Salamis. Berarti konsili para rasul tidak pernah salah. Karena apa? Baik dari sudut pandang Alkitab maupun artinya Perjanjian Lama, maupun tradisi para rabi dari zamannya Sefer Hayufelim sampai Traktat Sanhedrin 56a tidak pernah ada yang dilanggar. Karena mereka membebaskan orang-orang Goyim dari Taurat, dan itu memang keputusan para rabi. Sampai hari ini pun di negara Israel yang modern
sekalipun mereka-mereka yang makan makanan yang tidak kosher menurut ukuran Yahudi diberi sertifikat resmi yang namanya McD biru atau KFC biru, yang makan daging bersama susu itu kan bertentangan dengan Taurat, tapi mereka diberi hak hidup, bahkan mereka bekerja sama pada saat hari Sabat supaya tetap ada yang memanasi makanan di hotel-hotel, dan itu menjadi hubungan harmonis antara Yehudim dan Goyim dari masa kuno sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, lalu tibalah sekarang bagaimana Kristen memahami Sang Kristus. Jadi tema yang sekarang kita bahas baru berkaitan dengan Paskah. Nanti dalam pembahasan kita tentang Yom Kippur, kita akan membandingkan bagaimana Yom Kippur dalam pandangan Yudaisme dengan bagaimana orang Kristen memahami itu, penggenapannya dalam Kristus menurut surat Ibrani. Jadi saya sekarang memakai metode bagaimana membandingkan teks-teks perjanjian lama dengan perjanjian baru. Bukan semua pasal perjanjian lama sekian pasal kita habiskan, tidak. Metodenya saya ubah supaya apa? Kalau kita membaca fragmentaristik seperti itu akan kesulitan untuk menjahit atau menemukan hubungan harmonis antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi dengan metode ini, detail-detailnya nanti Anda pelajari sendiri, karena biasanya pembahasan-pembahasan tentang kitab suci itu di mana-mana juga sama, tidak terlalu berbeda ya. Baik Anda membaca dari pembahasan Yahudi, pembahasan Kristen, kalau tentang korban dan sebagainya itu sama. Tetapi yang beda bagaimana perspektif Kristen mengkaitkan dengan Yesus yang mereka yakini, yang kita yakini sebagai Mesias, dengan orang Yahudi yang masih menunggu Mesias, dan Mesias itu bukan Kristus. Tapi Anda bisa melihat bagaimana akar pengharapan mesianik ini sama. Nah, ini adalah teks yang mendasari bagaimana orang Kristen memahami Yesus sebagai anak domba Paskah yang baru. Karena di dalam kitab Ulangan ya, itu disebutkan bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang seperti Musa. Sebelum ayat yang kita catat ini ada ayat 15 dulu. Nevi mikir beka meaheka, seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu, kamuni yang seperti aku, yakim leha akan dibangkitkan bagimu, Adonai Eloheha, oleh Tuhan sembahanmu, oleh Tuhan Allah yang kamu sembah, alautisma'un, hendaklah dia yang harus kamu dengarkan. Jadi nabi di tengah-tengahmu. Ini baik orang Samaria, orang Yahudi, orang Kristen memahami di tengah-tengah Bani Israel. Orang Samaria memahami Mihir Beka ini di tengah-tengah orang Israel. Nah, hanya orang Samaria berbeda dengan orang Yahudi dan Kristen. Orang Yahudi dan Kristen memahami bahwa nabi ini akan muncul dari suku Yehuda. Makanya Mesias yang dipahami oleh orang Yahudi dan orang Kristen itu adalah Mesias raja, tetapi juga Mesias nabi dan Mesias imam. Nah, yang berbeda antara Kristen dan Yahudi, misalnya di naskah-naskah Laut Mati, Mesias imam dan Mesias raja itu ada yang menganggapi dua sosok yang terpisah, ya, seperti Laut Mati. Dalam pemahaman Kristen, Mesias itu imam, nabi sekaligus raja. Nah, bagi orang Samaria, mereka hanya percaya dengan Taurat Musa, maka mereka tidak membaca kitab nabi-nabi. Satu-satunya pengharapan semacam Mesias bagi mereka adalah Mesias yang mereka kenal, nabi yang digelari Taheb sang pemulih. Dan itu akan lahir dari suku Yusuf. Jadi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel, di antara saudaramu, karena teks ini diberikan kepada orang Lewi, maka saudara Lewi antara lain Yusuf. Dan mereka menganggap bahwa nanti Mesias Samaria itu
yang disebut Taheb itu akan memerintah seperti dahulu Yusuf memerintah di tanah Mesir. Ini orang Samaria. Kalau orang Yahudi, bahwa Mesias itu akan lahir dari Yehuda. Ya, karena tongkat kerajaan tidak beranjak dari Yehuda menurut kitab Taurat, ya. Itu. Dalam pandangan Kristen sama dengan Yahudi bahwa Mesias itu akan lahir dari Yehuda, dan juga Mesias imam juga adalah Mesias raja tadi. Hanya kekristenan memahami raja di sini maknanya bukan raja secara duniawi, bukan Mesias politik. Dan itulah yang menyebabkan kenapa orang Yahudi menolak Yesus, karena Yesus dianggap bukan memenuhi syarat Mesias politik yang mereka tunggu-tunggu, yang membebaskan dari Roma. Sekarang bangsa Israel sudah tidak dijajah Roma, dan mereka datang ke tanah Israel bukan karena Mesias, tetapi karena lobi-lobi orang barat Yahudi yang dikenal dengan gerakan Zionisme dan sekutu-sekutunya. Padahal menurut harapan seperti Rabi Rasi, Mesiaslah yang akan membawa mereka ke tanah Israel. Nah, sehingga di kalangan orang Yahudi sekarang ini ada orang-orang Yahudi tertentu, jumlahnya kecil sekali, yang menolak negara Israel karena Israel tidak didirikan oleh Mesias. Inilah perbedaan antara Yahudi dan Kristen. Nah, orang Kristen memahami bahwa Mesias yang adalah imam, nabi, dan raja tadi bukan Mesias politik. Itulah Kristus. Nah, kalau gara-gara bahwa orang Yahudi menolak Kristus itu dianggap sebagai perpecahan antara Yahudi dan Kristen, Rabi Akiba sendiri melakukan kesalahan yang sangat serius ketika dia mempercayai seorang tokoh nasionalis yang bernama Simon Bar Kokhba sebagai seorang Mesias. Artinya apa? Pengharapan Rabi Bar Kiba itu ternyata salah, karena Mesias mati. Bagi orang Kristen, Kristus mati tapi bangkit kembali pada hari ketiga. Dan itu membuktikan bahwa dia adalah Mesias ilahi yang juga diharapkan oleh naskah-naskah Laut Mati dari kelompok Esseni. Jadi Yudaisme itu bukan hanya Yudaisme rabbinik yang direformasi sejabat kedua itu. Kita mesti melacaknya lebih jauh. Perkembangan orang-orang Saduki, bahkan sebelum munculnya ras atau kelompok Yehuda, ya, kelompok Yudaisme dari suku Yehuda ini terutama yang dikenal dengan Yahudi, nanti pecah menjadi Saduki, Parisi, Esseni, Nasrani, Shelot dan sebagainya. Dari kekristenan itu bagian dari kelompok Yahudi ini. Nah, sementara orang Samaria dari suku utara, makanya pengharapan tentang Taheb sang Mesias tadi berbeda dengan Yahudi dan Kristen. Ini sangat penting. Kemudian ini selalu contoh bagaimana naskah-naskah Laut Mati yang memuat tentang pengharapan mesianik yang dikaitkan bahwa sang Mesias juga akan dikenal sebagai seorang nabi. Dan nabi di sini artinya bukan nabi dalam definisi Islam, bukan itu. Tapi tentu nabi dalam konteks kalau yang ngomong Samaria ya nabinya Taheb tadi, sang pemulih tadi. Kalau ngomong Yahudi Kristen ya pemahaman Yahudi Kristen pada kitab sucinya, pada zamannya, dan kita tidak bisa memahami kekristenan dari sudut pandang Islam, sebaliknya Islam dari sudut pandang kekristenan, tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian Paskah. Bagi orang Kristen, Paskah itu adalah keluarnya bene Adam, tidak hanya bene Israel, dari penindasan kuasa yang besar, yaitu kuasa iblis, yang menawan setiap manusia, sehingga dia tidak bebas dari dosa, dan akibat dosa adalah maut. Kristus telah menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya lewat penebusannya, dan penebusan itu dilakukan melalui darahnya yang tercurah di Kalvari. Nah, oleh karena itu ritus-ritus Paskah Yahudi tadi dipahami dalam makna baru dengan kedatangan Kristus. Misalnya, kalau orang-orang Yahudi sampai sekarang masih melakukan ritual-ritual di Hakotel Hama-Arifi, yaitu tembok barat yang dikenal dengan tembok ratapan oleh orang Arab, ya, Haitun al-Mubaka. Tetapi orang Kristen memahami ritual yang sama tapi dengan spirit yang berbeda. Ini misalnya perjamuan Paskah Keluaran.
Perjamuan Paskah Keluaran itu bicara tentang apa? Bicara tentang penebusan Tuhan dari penindasan Fir'aun, dari tanah Mesir. Oleh karena itu, ritus-ritusnya itu memakai sarana yang sama. Misalnya roti tidak beragi, kemudian anggur. Kristen juga memakai itu pada saat yang dinamakan Ekaristi atau perjamuan suci. Tapi dengan makna yang baru. Maka kalau orang Yahudi setiap tahap pemecahan roti ya itu mengatakan halahma ania diakalu afahtana bi'ar adi Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Jadi penderitaan di tanah Mesir itu yang disimbolkan dengan roti sengsara. Kemudian kaldikvin yeitai vejekul kal disdika yiti vejipsah ha sata haka. Barang siapa yang lapar, hendaklah ia makan bersama dengan kami. Dan barang siapa yang membutuhkan, kiranya datang dan mengambil bagian dalam Paskah anak domba ini. Dalam Paskah anak domba ini. Tahun ini di sini, tahun depan di tanah Israel. Itu harapan ketika mereka berada di dalam penindasan. Dan mereka mengharapkan dengan iman mereka selama ribuan tahun depan kita di Yerusalem. Lasana habba'ah bi'ar adi Israel. Tahun ini kita di sini, tetapi sana habba'ah bi'ar adi Israel. Tapi tahun depan kita berada di Yerusalem. Lalu ditambahkan lagi, hasata abdi. Sekarang ini kita menjadi hamba-hamba, menjadi budak-budak. Lasana habba'ah benihorin. Lasana haba'ah pada tahun depan benihorin kita menjadi anak-anak merdeka. Jadi tema Paskah itu adalah kemerdekaan, penebusan dari perbudakan. Dan itu dipahami oleh gereja mula-mula sebagai penebusan kekal di dalam Yesus Kristus. Makanya kemudian kita ketika Yesus di dalam Injil memperingati tentang perjamuan akhir, dia mengatakan inilah darahku yang dicurahkan. Nah, darah menjadi gambaran tentang jiwa, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nah, tetapi Anda jangan membayangkan bahwa darah itu seperti tumbal, seperti itu. Setiap agama saya kira memiliki simbol darah. Bukan hanya agama Yahudi, agama Kristen, Islam pun juga memiliki. Untuk yang kesulitan memahami kenapa harus darah. Harus ini tidak saya tunjukkan dalam makna harus seperti kita mengharuskan istri saya seperti ini, murid saya seperti ini. Tidak. Tuhan tidak pernah diharuskan oleh siapapun. Tetapi ini memang simbol yang Tuhan sendiri kehendaki dalam sejarah agama-agama Semitik. Ya. Saya berikan contoh ini salah satu penebusan, meskipun tidak sama dengan Kristen. Tapi ketika upacara akikoh ini juga ada simbol darah. Maka dalam doanya ini sekedar mengutip untuk membandingkan supaya Anda paham bahwa darah Kristus itu bukan tumbal dosa, bukan. Bismillahirrahmanirrahim, demi nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allahumma Robbi, ya Allah Tuhan kami. Hadihi akikotu, inilah akikoh. Misalnya dari Fulan bin Fulan. Si Anu, anaknya si Anu. Damuha bidamihi, walahmuha bilahmihi, wa atmuha biatmihi, wa jilduha bijildihi. Ya. Yang kiranya darah binatang ini menebus darahnya. Kiranya daging binatang ini menebus dagingnya. Kiranya tulang binatang ini
menebus tulangnya. Kiranya kulit binatang ini menebus kulitnya. Kiranya rambut binatang ini menebus rambutnya dan seterusnya. Lalu Allahumma atsa'alna fidda'an li fulan bin fulan minan nar. Kiranya akikoh ini sebagai tebusan bagi fulan, anak dari fulan dari api neraka. Tentu maknanya di sini bukan darahnya dalam konteks letter luck ya, tapi artinya ini simbol. Begitu juga ketika orang Kristen memahami darah Kristus, itu bukan maknanya tumbal haus darah seperti yang dilakukan dalam kepercayaan primitif tentang tumbal, di mana orang yang ditumbalkan tidak pernah merasa. Tapi Kristus dengan sadar menjalani jalan salibnya sebagai konsekuensi cintanya kepada umat yang dikasihinya. Dan itulah tebusan. Kemudian kalau dipertanyakan dari aspek keadilan, dulu Adam dan Hawa berbuat dosa, kita menanggung akibat dosa asal yang dilakukannya, yaitu kematian kita ini. Maka lewat satu orang yang benar, yaitu Kristus, Adam yang terakhir, kita juga dibenarkan oleh karena kesalehannya, oleh karena korban salibnya. Jadi sekali lagi kita memakai metode paralelisasi, tidak mencari pembenaran dari kitab suci agama lain, tetapi seperti yang saya lakukan ini sebenarnya dilakukan oleh Profesor Muktiali, Said Husin Nasir, dan banyak ahli-ahli ilmu agama baik dari kalangan Kristen maupun kalangan Islam, agar kita tidak melakukan imperialisme doktriner, memahami agama orang lain dari sudut pandang kita, atau kita dipahami dari sudut pandangnya orang lain. Hingar-bingar yang selama ini dan sampai hari ini masih kita alami, seperti pada kasus Muhammad KC, seperti pada kasus pelaporan Yahya Waloni, itu salah satunya karena imperialisme doktriner. Karena kita memahami kebenaran agama itu seolah-olah harus mencari pembenaran dari kitab sucinya orang lain. Yang kedua, kalau kitab sucinya orang lain tidak cocok dengan asumsi teologis yang kita bangun, kita menuduh kitab suci orang lain itu palsu. Dalam konteks ini kita tidak perlu mencari siapa yang dulu berbuat salah, siapa yang dulu melakukan aksi dan siapa yang mereaksi. Sudahlah kita tutup sejarah yang kelam, hubungan yang tidak baik ini dengan kita saling menghormati dan tidak mengintervensi agama orang lain dari ukuran kita. Kalau apa yang dilakukan oleh banyak polemikus itu mungkin dianggap menghina Nabi, menghina kitab suci, mungkin juga saudara-saudara bisa berpikir ketika Nabi Muhammad dihina, lalu Anda mengatakan Paulus rasul palsu, Alkitab palsu, apakah itu bukan penghinaan yang sama? Jadi kita tidak perlu memahami orang lain dari sudut pandang kita. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang jenderal polisi yang sekarang lagi heboh itu. Kamu boleh menghina saya, tapi juga jangan menghina Nabi saya. Mungkin juga orang Hindu bisa mengatakan, kamu boleh menghina saya pribadi, tapi jangan hina pura saya. Jangan hina dewa. Kan seperti itu. Bagi orang Kristen juga boleh mengatakan dong. Kamu boleh menghina saya. Tapi ketika kamu mengatakan Paulus nabi palsu, rasul palsu, Alkitab palsu, apakah itu bukan penghinaan yang sama? Marilah kita saling bertenggang rasa. Kita ini keturunan bangsa yang besar. Ketika Barat dan Arab masih perang salib, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangkuwa. Maka ketika saya mengatakan salib bukan tumbal dosa, Anda jangan lupa bahwa simbol darah itu juga ada dalam agama Islam, ada dalam agama Yahudi. Saya tidak boleh mengintervensi teks Islam dengan mengatakan, loh ini loh bukti akikoh itu membenarkan Yesus. Tidak. Akikoh bukan urusannya dengan Yesus, tidak. Yang mau saya sampaikan, simbol darah juga ada di sana. Entah bagaimana memahami simbol itu bukan urusan agama Kristen, bukan urusan agama Hindu. Itu urusan Islam, pahami secara Islam. Ini urusan Kristen, pahami secara Kristen. Kata Bung Karno,
sentosakah engkau dengan pilihanmu masing-masing? Itu diucapkan pidato Natal Bung Karno di gereja Margoyudan pada saat masih berkecamuknya agresi pada zaman transisi, ya, ketika kita sudah merdeka tapi selalu diganggu oleh Belanda. Bung Karno memberi sambutan di gereja GBIB Margoyudan dan dia mengatakan, apakah kamu sentosa dengan pilihanmu masing-masing? Semoga ngaji kitab suci kita ini bisa membuat kita semakin arif dalam melihat perbedaan. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah. Tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya,
supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya Sebab kepadanya. aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.